Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, sesuai dengan janjiku aku akan upload video hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah lihat part satunya. Ini adalah lanjutan dari part 1 yaitu part 2. Bagi kalian yang mau baca part 2 ini, yang mau mendengarkan, kalian ada baiknya mendengarkan part 1 dulu di postingan aku 3 hari sebelum ini. Oke teman-teman, bagi kalian yang pendatang jangan lupa kalian klik tombol subscribe di bawah dan kalian hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa terus update tentang video-video terbaruku, bahkan video-video yang udah aku buat. Oke teman-teman, langsung aja kita ke ceritanya. Part 2, Mematung Sepi. Malam belum tentu malam. Kami dengan sejuta persepsi horor yang barusan terlintas di hadapan kami masing-masing masih mencoba menerka-nerka. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Jelas-jelas suara tawa tadi sudah pasti menghantui pikiran malam ini. Tidak mungkin rasanya untuk berpergian pulang ke rumah masing-masing mengingat kondisi baru saja pindahan. Mati lampu pastilah sangat rawan untuk ditinggalkan. Jadilah kami berpura-pura melupakan kejadian tadi. Padahal aneh yakin dari sekian orang di sini lagi nyari alasan biar bisa izin pulang. Mau nyelidikin barang pun udah gak kepikiran sama sekali. Mau ke kamar mandi aja, takutnya setengah mati. Ini malah pengen nyelidiki bangunan gede yang sebagian besar masih kosong tanpa penerangan sama sekali. Kami cuma bisa bertanya satu sama lain. Sebenarnya dulu bangunan ini bekas apa? Maksudnya selaku atasan pun juga tidak tahu menahu tentang bangunan ini. Karena dia hanya bertemu kontraktornya waktu itu. Katanya sih gak ada masalah apa-apa. Cuman dulunya sempat kosong selama 2 tahun. Sebelum akhirnya bangunan ini kami kontrak untuk 2 tahun ke depannya. Tebakan demi tebakan terus muncul dalam hati Ane. Soalnya dari awal Ane berasumsi tata bangunannya mirip banget sama hotel. Kalau ini memang hotel dulunya, ada cerita apa sebelumnya? Kalau memang pengalaman horor yang kami alamin barusan ini nyata, bahkan sampai detik ini pun Ane sendiri gak tahu dulunya bangunan ini dipakai untuk apa di masa lampau. Biar Ane juga gak mau mikir keras-keras banget. Sehoror-horornya tempat ini, besok juga bakalan rame kalau udah keisi semua. Biar mampus tuh setan nakuti segerombolan anak muda yang biasa insom. Haha, gak kerasa kami berdiskusi tentang asal muasal bangunan dan daerah ini. Akhirnya listrik kembali nyala. Aman, pikir kami waktu itu. Semuanya segera bergegas ke ruangan masing-masing untuk melanjutkan kesibukan. Mas Ompong yang masih sedikit terngiang-ngiang dengan kejadian tadi meminta Mas Sukma untuk menemaninya mengerjakan deadline yang sudah harga mati harus selesai. Sementara Bebek sudah menyerah dan memilih bergabung bersama yang lain di ruangan divisi Ane. Di ruangan Ane setelahnya kami kayaknya masih belum kapok dengan kejadian tadi. Iseng-iseng kami buka bareng-bareng di YouTube tentang penampakan hantu Jepang waktu itu. Sambil sesekali ada yang sibuk sendiri dengan laptopnya untuk ngerjain tugas kuliah. Dan back to normal. Ketakutan semuanya sudah sedikit mereda termasuk Yoga yang dari tadi hanya diam waktu insiden tawa di ruangan tamu. Pikir kami sekarang kan kita bareng-bareng nih di ruangan. Gak bakalan takut andai ada aja gangguan supranatural lagi. Hehe. Mending latihan persiapan mental dulu. Lihat-lihat video penampakan. Jadi ntar gak kaget lagi. Jam sudah menunjukkan tengah malam. Walaupun belum begitu ngantuk, kami memilih untuk gelar karpet kasur di ruangan kami dan nyantai bareng-bareng sambil curcol. Biasanya memang kami tidur di satu tempat bareng-bareng macam ikan teri dijemur. Tapi ya gimana lagi, lebih asik empet-empetan daripada tidur mencar-mencar di bangunan yang masih belum kita kenal jelas waktu itu. Kita semuanya sudah pasang posisi masing-masing, kecuali 2 orang yang masih ada di ruang tengah tadi. Mungkin mereka bakalan tidur di sofa ruang tamu nanti. Males juga nyusulin mereka, soalnya posisi masing-masing udah PW banget. Bisa direbut ntar posisi kalau ditinggalin. Belum lagi untuk jalan menuju ruang tengah, itu harus melewati lorong dulu yang waktu ruangannya masih kosong. Kebayangkan? Cerita ngalor ngidul tentang horor, kami memaksa Yoga untuk bercerita kepada kenapa Doi beda dari biasanya hari ini. Mungkin dia lagi galau atau memang
ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Yoga pun membuka mulut tentang apa yang dialaminya tadi sore. Jadi katanya, waktu Doi mandi di kamar mandi ruang tengah, Doi ngerasa ada yang lagi ngintip dia gitu. Padahal juga ngapain banget kan kalau teman sendiri yang ngintipin. Emangnya Bang Ipul. Hehe. Tapi sorot perhatian itu katanya beda banget. Rasa-rasanya itu macam pengap-pengap penuh dendam gitu. Kamar mandi di kantor aneh, horor semuanya. Back to yoga. Cuek aja sambil terus mandi, nyanyi-nyanyi biar kagak takut. Terus kata dia, sempet air kerannya bisa bau amis banget dan nguncur beras. Kalau dinalar masih bisa lah ya kalau kerannya bermasalah. Mungkin karena gangguan saluran airnya lah. Ya cuman bau amisnya itu yang agak nggak masuk akal. Tapi kemudian dari ventilasi kaca tadi, si Yoga nengok pelan. Karena udah terlanjur gak tahan sama tatapan yang ngawasin dia dari tadi. Dan perlahan nampak rambut ijuk hampir mirip kayak sapu yang warnanya hitam. Ngejulur pelan keluar melalui celah ventilasi. Tentu yang ada di pikiran Yoga waktu itu simpel. Karena dia emang gak pintar-pintar amat orangnya. Sangka, palingan ada yang lagi bersihin lorong. Kebetulan sore itu memang ada satu tukang yang ditinggal buat bantu natain dan bersih-bersih. Tapi dilihat-lihat rambut hijau itu kok makin panjang. Hampir satu jendela ventilasi. Dan yang bikin ngerik, keluarnya itu biasa berirama banget. Macam pelan, terus berhembus kena angin kecil gitu. Padahal angin dari mana? Di kamar mandi pengap gitu. Yoga pun langsung cepet-cepet mandi tanpa ngeliat belakang dan keluar dari kamar mandi. Menurut pengakuan karyawan dan klien, emang banyak yang sering lihat kepala dan rambut cewek dari ventilasi kamar mandi itu. Aneh sendiri waktu itu juga pernah ngalamin soalnya. Hampir mirip-mirip horor Ju-on gitu deh pokoknya. Ceritanya di part lain ntar. Kami yang lagi tiduran tadi sempat gak percaya juga awalnya. Soalnya ini cerita udah khayal banget. Kami mikir, wah ini si Yoga kebanyakan nonton film kali ya. Sampai nanti pada akhirnya nanti kita semua percaya akan penampakan dari sosok yang diceritain Yoga tadi. Kita malah ketawa-ketawa bikin lelucon tentang penampakan si Yoga tadi. Padahal kalau ditarik garis lurus dari insiden ketawa di ruang tengah dan rambut ventilasi ya nyambung banget sebenarnya. Berarti emang ada mbak-mbak dari dunia lain yang ngefans sama kita-kita. Tapi emang dasarnya aja kita gak bakal percaya kalau belum lihat langsung. Gak ada maksud nantang. Di tengah guyonan tadi, Mas Umar nyeletuk gini. Dulu, waktu aku masih handle klien di sebuah sekolah negeri di Jogja. Kita lagi bahas konsep di bawah pohon karet raksasanya itu. Sambil iseng ngobrolin cerita seram di sekolah itu. Terus ada anak yang bilang gini, Mas, tahu gak sih? Kalau kita lagi ngobrolin kayak gini, mereka juga ada di samping kita, ikutan ngedengerin cerita kita. Tuh, mereka lagi pada ngetawain cerita kita. Si anak ini emang dikenal sakti gitu sama teman-temannya. Yang mau dipaparin di sini poinnya adalah, sekarang kita lagi bahas kayak gini, udah pasti yang di sekitar kita ikutan ngedengerin juga. Dan mungkin juga ketika kita lagi dengar atau baca cerita ini, mereka lagi ngetawain pemikiran dan persepsi tentang mereka. Padahal aneh yakin, kita semua lagi mikirin sesuatu sambil lihat langit-langit. Tiba-tiba kompor di dapur bunyi. Kayak ada orang lagi masak air gitu. Gak ada pemikiran horor sama sekali waktu itu. Karena dalam pikiran kita, palingan 2 orang di ruang tengah lagi bikin kopi buat asupan melek sampai pagi. Terbesit keinginan, wah kayaknya enak nih. Sebelum tidur Indomie rebus telur dulu sama bikin susu hangat. Terus Mas Umar yang paling tua di situ nyuruh teman aneh yang namanya Monggo buat berangkat ke Indo April beli stok persediaan buat masak-masakan. Go, ke Indomaret sana beli nih minuman buat anak-anak. Oke Mas, tapi aku minjem uangmu dulu ya, soalnya daripada ngambil ke ATM.
minjem terus. Haha, bentar ya aku cari dompetku dulu. Kondisi kamar gelap, jadi perlu ngeraba-raba gitu. Belum sempat Mas Umar ngasih duit ke Monggo, dia bengong lihat ke jendela ke arah dapur. Sambil agak gak percaya, dia nyuruh kita buat ngelihat semuanya ke arah dapur. Bro, itu siapa ya? Nadanya datar banget, gak ada panik-paniknya. Siapa Mas? Cewek dari duguman sebelah nyasar ke sini. Mungkin. Seketika anak-anak langsung penasaran kan. Bangun males-malesan dari kasur sambil lihat ke arah dapur dan aneh bergumam. Kurang ajar. Kurang lebih mendekati seperti ini sosok yang kita lihat. Sesosok lansia, wajahnya pucat sekali. Matanya agak ada kerutan hitam, menggunakan mukena, sedang melakukan sesuatu di dapur. Sesekali dia menoleh ke kita dan tersenyum kecil sambil mengangguk. Badan aneh rasanya lemes banget, sumpah. Seumur hidup aneh baru lihat penampakan sengeri ini. Entah dia manusia lagi numpang sholat aja, penghuni baik, atau apalah. Raut mukanya bikin aneh terngiang-ngiang lagi akan kejadian waktu itu. Seakan-akan dia meminta izin untuk terus mengerjakan sesuatu di dapur tadi. Sontak, nafsu makan kami langsung hilang. Kita semua langsung nyerbu kasur dan berpelukan satu sama lain sambil menggerutu penampakan barusan. Sesekali aneh tengok sembunyi-sembunyi. Ada langkah kaki bolak-balik di depan ruangan aneh. Aneh yakin ini kaki si nenek. Soalnya kami lihat dengeles banget. Ada kain menjulur putih dan jalannya pelan banget. Kami tunggu sampai langkah kaki itu hilang dan dipastikan gak bakal balik lagi. Sekitaran 15 menitan, ya pemandangan itu hilang dan kami agak lega. Satu persatu mulai duduk, tapi gak ada yang berani ngelihat ke jendela. Duduk ngelingkar sambil nyalain rokok. Frustasi, semua gak ada yang bisa tidur. Sumpah, aneh kalau lihat muka si nenek tadi. Jahat ya enggak, tapi gak tahu kenapa bisa ngeri banget. Kami saling tidak percaya akan penampakan tadi. Kita masih ngerasa yakin kalau si nenek ini warga yang mungkin cuma numpang sholat. Tapi sholat apaan ya jam 2 pagi gini? Kami pun langsung teriak manggil-manggil Mas Ompong dan Mas Sukma. Siapa tahu emang tadi ada warga yang masuk atau apalah. Belum selesai ngisep sebatang, belum sempat teriak manggil mereka. Tiba-tiba dari jendela kepala nenek mukena tadi nyelip masuk dengan cepatnya. Dan terlontar kata Ula Pinarak Rumiyin dari mulutnya dengan aksen Jawa krama halus. Oke teman-teman, mungkin ini aja untuk part 2. Untuk part 3-nya kalian tunggu 3 hari ke depan. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan kalau kalian perlukan kalian share video ini. Oke teman-teman, see you next time.